Coba bayangin deh, semua yang udah Anda bangun susah payah, hilang gitu aja dalam sekejap. Hari ini kita bakal bedah sebuah kisah yang dalam banget ya, soal ini. Oke, kita mulai dengan kisah seseorang bernama Rudy. Dia ini investor yang jago banget dan kelihatannya wah punya segalanya. Rumah, mobil, apartemen di mana-mana dan yang pasti rasa bangga yang luar biasa sama semua pencapaiannya. Tapi hanya karena satu keputusan, satu investasi, boom, seluruh dunianya runtuh seketika. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Gimana ceritanya orang yang udah di puncak kayak Rudy bisa jatuh sampai ke dasar? Yuk, kita runut kejadiannya. Awalnya, Rudy ini sukses besar dari investasi saham, properti, ya biasalah. Terus datanglah sebuah peluang yang kelihatannya mulia. Ada orang namanya Doni, nawarin investasi buat bantu petani kecil dengan imbal hasil yang gila-gilaan. Karena 2 tahun pertama untuknya lancar jaya, Rudy makin yakin. Dia bahkan jual salah satu apartemennya buat nambahin modal. Tapi, cuma 2 bulan setelah itu semuanya ambyar. Perusahaan itu ternyata bodong, penipuan. Doni kabur bawa semua uangnya. Nah, ini skenario klasik kan? Tawaran yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, dibungkus dengan niat baik. Oke, sekarang bayangin Anda di posisi Rudy. Hancur lebur, kehilangan segalanya. Wajar banget kan kalau di tengah semua itu muncul satu pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa harus saya? Apa ini cuma nasib sial aja? Kebetulan yang apes banget? Atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam di balik bencana finansial ini? Menurut sumber yang kita bahas, jawabannya tuh bukan pilihan A atau B. Buat Rudy, peristiwa ini tuh dua-duanya. Ini adalah sebuah ujian sekaligus sebuah hukuman. Loh kok bisa? Oke, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari sisi ujiannya dulu. Pelajaran pertama ini dalam banget. Ini tentang hubungan kita dengan semua hal yang kita sebut milik kita. Ada sebuah konsep yang disebut nafsu rasa aku. Gampangnya, ini tuh ego. Perasaan bahwa ini punya gue, ini hasil kerja keras gue. Nah, ujian ini datang justru untuk menghantam ego tersebut. Untuk menghancurkan ilusi bahwa kita punya kendali mutlak atas kekayaan kita. Kutipan ini wah ngena banget, jadi kehilangan harta benda itu dilihat sebagai semacam latihan gladi resik lah sebelum kita menghadapi momen terakhir, yaitu kematian. Saat dimana mau nggak mau, kita harus melepaskan segalanya. Tapi ini poin pentingnya, melepaskan itu bukan berarti pasrah gitu aja ya. Anda tetap boleh kok menuntut keadilan, melawan. Pertanyaan kuncinya ada di motivasi di baliknya. Apakah Anda berjuang untuk menegakkan prinsip keadilan? Atau ini cuma didorong sama ego yang terluka dan gak terima udah kehilangan? Beda banget loh. Oke, tadi kan sisi ujiannya. Tapi ini bukan cuma itu. Dikatakan juga bahwa kehilangan yang dialami Rudy ini adalah sebuah hukuman. Hukuman atas apa? Nah, atas sebuah cacat yang tersembunyi di dalam cara pandangnya selama ini. Jadi gini, Rudy ini ternyata sering main di area abu-abu. Pakai info orang dalam, koneksi, yang secara hukum mungkin sah, tapi secara etis, ya gitu deh. Hati kecilnya tahu kalau ini bisa merugikan orang lain. Parahnya lagi, dia pikir dia bisa bertransaksi sama Tuhan. Dia rajin sedekah, berbuat baik, tapi motivasinya biar dapat berkah, biar bisnisnya lancar. Nah, mentalitas jual beli sama Tuhan inilah yang dianggap kesalahan fatal. Dia memperlakukan hukum alam semesta kayak buku akuntansi. Dan dia harus bayar mahal untuk itu. Ini nih bagian yang menurut saya paling menarik. Ternyata satu peristiwa yang sama itu bisa jadi pelajaran yang unik dan berbeda-beda buat setiap orang yang terlibat. Efeknya tuh kayak riak di air. Kena ke semua orang. Buat para korban, ini bisa jadi ujian iman atau mungkin hukuman atas keserakahan di masa lalu. Buat si penipu, ini tes buat dia, mau tobat atau enggak. Buat aparat hukum, ini ujian integritas. Bahkan buat kita yang cuma dengar ceritanya, ini jadi ujian juga. Reaksi kita gimana? Simpati, menyalahkan, atau cuma jadiin bahan gosip? Masing-masing orang dapat kurikulum pelajarannya sendiri-sendiri. Dan soal si penipu, si Doni, keadilan ilahi itu pada akhirnya nggak bisa dihindari. Mau para korban membalas atau enggak, cepat atau lambat, dia pasti akan menuai apa yang dia tanam. Itu terjadi di luar kendali kita, melintasi ruang dan waktu. Jadi, setelah kita lihat dari sisi ujian, hukuman, dan efek riaknya, apa sih hikmah utama dari kisah Rudy ini? Apa intinya? Pelajaran utamanya adalah ini. Kekayaan itu sendiri bukan tujuan hidup, ia cuma alat di dalam sekolah kehidupan. Nilai sejatinya itu bukan ada di jumlahnya, tapi di prosesnya.
Apakah cara kita mencari uang bikin kita jadi orang yang lebih baik? Apakah cara kita menyimpan dan berinvestasi memperkuat prinsip kita, bukan keserakahan kita? Dan terakhir, apakah cara kita membelanjakannya membawa kita ke tujuan hidup yang lebih mulia? Dan pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan untuk direnungkan dalam hidup kita masing-masing. Sebuah pertanyaan yang terpaksa dijawab Rudy dengan cara yang paling sulit. Kekayaan Anda sebetulnya untuk apa?